Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Afidawati dari Prodi PGMI semester 7 unit 4. Jadi sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu analisis pengetahuan dan tingkat kecemasan masyarakat dalam menyikapi wabah pandemi COVID-19. Jadi penelitian saya ini dilatar belakangi oleh di mana COVID itu merupakan salah satu penyakit yang persentasenya saat ini tuh menimbulkan kecemasan bagi masyarakat. Adanya COVID-19 ini masih dianggap hanya penyakit biasa saja oleh masyarakat, khususnya itu desa yang saya teliti, yaitu Desa Ingin Jaya. Karena argumen para masyarakatnya itu mereka menganggap bahwa menerapkan protokol kesehatan untuk memutuskan penyebaran COVID-19 ini hanya dianggap itu hal sepele. Kemudian COVID-19 ini hanya dianggap sebagai penyakit yang tidak akan tertular begitu cepat. Akan tetapi, semua itu salah. Coronavirus ini merupakan keluarga virus yang memiliki tingkat penularan yang tinggi. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, di mana di sini tuh adanya kekarantinaan itu menyebabkan masyarakat itu menjadi cemas dikarenakan dampak yang dirasakan pada bidang ekonomi masyarakat. Nah, jadi penelitian saya ini kan tentang COVID, tentang pengetahuan dan tingkat kecemasan. Jadi pengetahuannya itu di mana masyarakat itu kurang memahami adanya protokol kesehatan COVID itu, karena para masyarakat itu menganggap kalau misalnya COVID itu adalah suatu penyakit yang sepele, tapi sebenarnya COVID itu bukan merupakan penyakit yang sepele. Bahkan COVID-19 itu merupakan penyakit yang penularannya begitu cepat dan bahkan menyebabkan sebuah kematian. Kemudian yang menimbulkan kecemasan itu dia adanya kekarantinaan. Masyarakat merasakan dampak dari kekarantinaan yang dialami adanya COVID-19. Dengan ada kekarantinaan itu masyarakat menjadi resah, terutama dalam bidang ekonominya. Masyarakat tidak bisa menjual hasil ekonominya keluar daerah. Apalagi masyarakat Ingin Jaya yang mayoritas penduduknya itu bekerja sebagai petani. Hasil tani yang mereka hasilkan itu tidak bisa dijual ke luar daerah karena adanya kekarantinaan. Kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, rumusan itu bagaimana pengetahuan masyarakat dan tingkat kecemasan masyarakat dalam menyikapi wabah pandemi COVID-19 di Desa Ingin Jaya. Kemudian, apa sajakah faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan tingkat kecemasan masyarakat dalam menyikapi wabah pandemi COVID-19 di Desa Ingin Jaya. Tujuan penelitian yang saya lakukan sendiri, yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana pengetahuan dan tingkat kecemasan masyarakat dalam menyikapi wabah pandemi COVID-19 di Desa Ingin Jaya. Dan selanjutnya itu untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan tingkat kecemasan masyarakat dalam menyikapi wabah pandemi COVID-19 di Desa Ingin Jaya. Hasil dan pembahasan, di mana pembahasan yang pertama itu adanya pengetahuan. Pengetahuan itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu knowledge, yang merupakan hasil tahu setelah orang itu melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Selanjutnya itu kecemasan. Kecemasan itu merupakan hasil proses psikologi dan fisiologi yang terjadi di dalam tubuh manusia. Kecemasan ini menunjukkan reaksi terhadap bahaya yang mengingatkan orang dalam secara naluri, di mana reaksi tersebut ini merupakan reaksi terhadap bahaya yang menimbulkan suatu bencana. Selanjutnya, wabah pandemi COVID-19. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wabah sendiri itu merupakan penyakit menular yang berjangkit dengan cepat. Dan pandemi ini dia berasal dari bahasa Yunani, yaitu pan artinya semua, demos yang artinya rakyat, di mana penyakit ini, COVID ini atau pandemi ini merupakan suatu penyakit atau keadaan yang menewaskan banyak orang. Kalau misalnya COVID-19 sendiri itu merupakan wabah penyakit yang sama-sama memiliki daya rusak terhadap paru-paru. Jadi, wabah pandemi COVID-19 ini merupakan penyakit yang krusial yang menjadi masalah global. Hasil dari penelitian saya sendiri adalah dampak yang dirasakan selama COVID-19 ini benar-benar sangat membuat masyarakat bingung. Yang pertama itu banyaknya masyarakat yang kurang memahami tentang COVID-19, terutama itu tempat yang saya lakukan penelitian di Desa Ingin Jaya. Jadi masyarakat Desa Ingin Jaya ini mereka kurang memahami tentang COVID, pengetahuan tentang bahayanya. Habis itu masyarakat itu hanya paham menghindari supaya tidak terkena COVID. Tetapi saat masyarakat paham akan adanya cara pencegahan COVID, banyak masyarakat yang kurang mengikuti protokol COVID-19. Bukan hanya itu, banyak masyarakat yang masih berlibur atau berkunjung keluar daerah, tidak memakai masker, dan terutama mereka masih mengadakan rapat-rapat tanpa memakai masker. Mereka tidak menjaga jarak.
Metode penelitian. Jadi jenis penelitian yang saya gunakan itu merupakan penelitian kualitatif. Kemudian penelitian kualitatif yang saya gunakan yaitu deskriptif kualitatif. Pengumpulan datanya di mana peneliti ini tidak menggunakan statistik tetapi melalui pengumpulan data, analisis, dan interpretasi yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah kehidupan sosial. Kemudian teknik pengumpulan datanya itu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di mana observasinya ini saya melihat keadaan langsung Kampung Ingin Jaya itu, Desa Ingin Jaya. Kemudian wawancara, saya melakukan wawancara terhadap 3 orang. Yang pertama itu tokoh yang penting dalam desa tersebut yaitu kepala desa, dan selanjutnya 2 orang yang merupakan penduduk ataupun warga Desa Ingin Jaya. Dan selanjutnya itu dokumentasi. Teknik analisis data yaitu proses analisis data yang dilakukan dengan data display. Sumber datanya itu sumber data menurut Lovan. Sumber data ini merupakan kata-kata dan tindakan, kemudian selebihnya dokumentasi. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasinya itu Desa Ingin Jaya Dusun Muda Usaha. Waktunya itu bulan Mei 2020. Subjek dan objek penelitiannya. Subjeknya itu masyarakat Desa Ingin Jaya Dusun Muda Usaha, yaitu ada kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, imam dusun, dan anggota MDSK. Objeknya itu dampak yang dirasakan masyarakat Desa Ingin Jaya setelah adanya pandemi COVID-19. Kenapa saya melakukan penelitian di Desa Ingin Jaya? Karena saya melihat langsung banyak masyarakat Desa Ingin Jaya merasakan keresahan akibat adanya COVID-19 dan kurangnya pemahaman pengetahuan para masyarakat akan adanya penyakit COVID-19. Kesimpulan dari penelitian saya, di mana COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang berjangkit dengan cepat serta menyerang siapa saja. COVID ini bukan hanya di satu kota atau daerah, tetapi COVID sudah menyebar ke seluruh dunia. Terserangnya wabah pandemi COVID-19 ini sangat membuat masyarakat resah, terutama banyak masyarakat yang mengeluh pada bidang ekonomi. Selain itu, masyarakat melakukan pencegahan dengan mengikuti protokol kesehatan demi memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Tidak semua warga Desa Ingin Jaya Dusun Muda Usaha mengikuti atau melakukan kegiatan-kegiatan untuk memutuskan rantai penyebaran COVID. Itu bisa dilihat dengan tidak memakai masker saat berpergian dan tidak menyediakan tempat untuk mencuci tangan di depan rumah, serta masih melaksanakan berkumpul dengan orang banyak tanpa mengikuti protokol kesehatan. Bukan hanya itu, masyarakat sangat cemas dengan adanya COVID-19 dikarenakan jika COVID ini tidak akan hilang, maka perekonomian masyarakat benar-benar terganggu dan masyarakat harus mengalihkan pekerjaan yang benar-benar pekerjaan yang dapat memberikan untung besar saat adanya keadaan COVID-19. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.